Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Ya, hari ini saya dalam perjalanan untuk mengantarkan teman saya Johannes Lim menuju ke bandara Yogyakarta International Airport. Ya, kurang lebih perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit dari rumah saya. Dan sepanjang perjalanan saya mau ngajak ngobrol Bro Johannes. Jadi ceritanya saya mau ngajak untuk review fitur, karena ada beberapa teman-teman itu kan bertanya nih, tolong dong di review dong fitur tentang apa, free shipping max paling banyak ya. Jadi saya mau ngajak diskusi Jo, apa pendapat dia tentang fitur ini, kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana tipsnya untuk memanfaatkan fitur free shipping max ini. Halo bro, halo, selamat pagi semuanya. Ya, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak lihat ke kamera, lihat teman-teman karena saya sambil berkendara, jadi saya fokus di jalan. Tapi yang penting kita tetap ngobrol ya bro ya. Jadi pendapat lu sendiri tentang free shipping max gimana nih? Review jujur ya, ini review jujur. Jadi bukan karena lu Lastar, bukan karena lu orang Lazada gitu ya, tapi review jujur lu sendiri. Menurut lu fitur ini worth it nggak sih gitu? Kalau free shipping max itu kan gratis ongkir ya, gratis ongkir yang disubsidi lah, istilahnya yang disubsidi oleh si pemilik platform, yaitu Lazada. Ya, dengan kita harus bayar sekian komisi ya, komisinya sekitar 2-3% ya, kalau nggak salah, sebelum PPN. Nah, gratis ongkir penting nggak sih? Gratis ongkir menurut saya sih penting ya, karena kalau kita lihat membeli sekarang itu ya paling suka itu gratis ongkir. Nah, kemarin ada datanya, Lazada sempat membuka data bahwa sekitar 80% orang beli itu gara-gara gratis ongkir. Wow. Nah ya, jadi datanya seperti itu. Makanya kalau saya lihat Lazada, kenapa mereka menggunakan teknik yaitu seller dikenakan fee dan saya akan mensubsidinya, seperti itu ya. Berapa tuh fee-nya untuk fee-nya kalau kita ikut free shipping max? 2-3. Kalau 2 itu yang last mall, kalau yang 3% untuk yang seller marketplace. Oke, ya. Kalau last mall, kalau teman-teman last mall berarti kenanya 2%, kalau non last mall itu 3%. Ya, tapi plus PPN-nya. Plus PPN. Nah, itu orang sering salah nangkep ya. Nah, 2% saya ketemu saya seller, yaitu 2% ditambah 11%, dikirain jadi 13%. Oh, nah, gitu. itu salah. Ya, jadi 3% ditambah 11% jadi 14%. Nah, itu harusnya itu 2% dan 11%-nya itu dari 2%, yaitu mungkin kalau ditambah 2,3 lah ya. Kalau yang seller marketplace 3,21 gitu ya. Nah, yang marketplace yang 3,3 sekian. Jadi PPN-nya itu dihitung dari fee-nya, bukan dari penjualan. Nah, ini sendiri banyak keluhan dari teman-teman tentang free shipping max, bro. Karena apa? Gini, kalau kita mengikutkan program free shipping max itu kan berlaku terhadap toko ya. Toko ya, betul. Berlaku terhadap toko, bukan terhadap SKU. Nah, jadi kalau kita mengikutkan program free shipping max itu berarti berlaku untuk semua transaksi di toko kita. Baik orang menggunakan voucher free shipping max ataupun tidak. Ya, gitu kan. Jadi baik transaksi itu memanfaatkan free shipping max atau tidak, tetap dikenakan biaya. Bener gak sih? Ya, betul. Jadi kalau kita pakai, misalkan ada produk atau ada order ya, belum mencapai minimal belanja, kita tetap dikenakan ya, karena dan Lazada itu setting saya lihat itu minimal belanjanya rendah, jadi sebenarnya seller diuntungkan sih. Seller ya, kita ini diuntungkan. Berapa sih ketentuannya minimal belanjanya? Nah, kalau normalnya ya itu sekitar minimal belanja 30.000, diskonnya 10.000. Nah, itu normalnya ya. Nah, tadi pagi saya cek itu minimal belanjanya itu cuma 15.000 dan subsidinya 10.000. Ya, fluktuatif ini. Ya, mungkin gitu. Saat-saat campaign besar mungkin mereka akan menurunkan sih, menurut saya sih itu, menurunkan minimal belanjanya supaya terjadi transaksi lebih cepat, lebih menguntungkan ya. Sementara gini, kalau biaya sendiri apakah ada batas maksimal, bro? Karena gini, lu bilang tadi kan biayanya adalah 3% ya, anggap aja yang seller marketplace ya, bukan yang mall ya. 3% dari penjualan nih.
Nah kalau misalnya kalau yang laku produk harga 50 ribuan sih 3% murah ya. Cuma berapa nih, 1.500 gitu ya. Nah kalau barang yang terjual harganya mahal nih, misalnya 1 juta. 1 juta kan 3%-nya udah 30 ribu nih. Waduh, untuk free shipping dikenakannya tetap maksimal 10 ribu. Oh, ada batas maksimalnya. Maksimal 10 ribu per item. Per item loh ya, jadi bukan per order. Ini hitungannya setahu saya sih kemarin per item. Jadi kalau misalnya kalau per item itu maksudnya kalau dia beli barang harga mahal nih ya, satu pieces harga 1 juta, itu berarti dia kenanya kenanya maksimal 10 ribu. Tapi kalau misalnya beli harga barang itu 300 ribuan ya, 300 ribuan tapi dia beli 3, berarti kan total dia habis 900 ribu ya, total belanjanya 900 ribu. 3% dari 900 ribu kan 27 ribu ya. Iya betul. Jadi kenanya berapa? 10. Oh enggak. Kenanya tetap 10 ribu. 10 ribu dong. Tapi 3. Ya, tapi kalau 3 dia kenanya karena per itemnya tidak mencapai batas maksimal. Ya, setahu saya mereka tetap hitung. Jadi misalnya tadi kan 300 ribu dikali 3% itu 9.000 toh? Iya. 9.000. Nah itu kena tetap 9.000. Jadi dihitungnya per item. Jadi bukan keseluruhan total. Berarti kena gitu. Dalam satu order dia kena 9.000 kali 3. Berarti kena biaya free shipping max-nya dalam satu invoice itu 27.000 ya. Iya betul. Jadi beda sama yang tadi ya teman-teman. Kalau yang tadi satu item nilainya 1 juta, itu dia kenanya seharusnya 30.000 tapi maksimal hanya 10.000. Ya, misalnya 2 item 1 juta kenanya 20.000. Kenanya 20.000 gitu ya. Jadi teman-teman cukup jelas ya kalau di situ untuk free shipping max. Nah, sebetulnya dari Lazada sendiri mengklaim bahwa kalau kita menggunakan free shipping max ini adalah salah satu fitur yang bisa meningkatkan traffic. Bener nggak sih sebetulnya free shipping max itu kalau kita mengaktifkan free shipping max dapat? Jadi gambarannya kalau saya lihat sih gambarannya ya, kenapa mereka bilang free shipping max bisa mendatangkan traffic? Yang pertama, mereka memberikan slot-slot khusus untuk visibilitas produk kita. Jadi memang beberapa untuk produk-produk yang ikut free shipping max itu ada seperti filternya lah, filter gratis ongkir, di mana customer lebih mudah menemukannya. Dan biasanya customer ya, calon pembeli itu suka nyari-nyari yang gratisan. Oke. Nah, tapi pertanyaan gue sih sebetulnya apakah ini memang signifikan untuk meningkatkan traffic? Karena dari beberapa teman sih bilang sudah mengaktifkan free shipping max tapi kayaknya nggak ngefek, bahkan akhir-akhir ini kan trafficnya cenderung turun gitu lah ya secara umum. Nah, kalau untuk meningkatkan traffic jangan berharap dari gratis ongkir ya. Gratis ongkir itu lebih ke konversi ya. Kenapa gratis ongkir ini selalu dibilang bisa meningkatkan traffic? Karena mereka memberikan slot khusus, tapi tidak 100% dapat menaikkan traffic secara signifikan ya. Gitu. Ya, mungkin ada sedikit kenaikan ya, karena memang khususnya itu fungsi dari gratis ongkir ini untuk terjadi konversi lebih cepat. Jadi biasanya mungkin traffic hariannya 1.000 gitu ya, naik jadi 1.001, 1.002 gitu ya. Nggak bisa yang kalau teman-teman yang kemarin daftar tahu-tahu 1.000 jadi 2.000. Nah, itu nggak bisa. Jadi bukan apa ya seperti campaign. Kalau campaign mungkin bisa meningkatkan traffic gitu ya, tapi kalau secara ini mungkin ya sebetulnya memberikan visibilitas lebih. Tapi kalau dibilang kan terus tiba-tiba trafficnya benar-benar boost banget, kayaknya enggak deh gitu ya. Lebih ke konversi sih kalau menurut saya sih itu. Ya, orang udah masuk, tinggal mereka mau belanja apa enggak kan. Kita boost dengan namanya gratis ongkir, ya otomatis mereka tertarik kayak gitu. Oke, sekarang kesimpulannya nih, kalau menurut lu sendiri dengan adanya fitur ini, menurutku worth it nggak sih? Dan apakah memang kita harus mengikuti fitur ini, layak untuk kita memang ini adalah salah satu program atau fitur yang menurut saya nilai plus di Lazada, atau justru ini jadi nilai minus nih? Contoh nih kan yang jadi nilai minus program di Lazada kemarin kan promosi produk baru ya. Gue bilang itu nilai minus banget sih. Itu salah satu kegagalan gue bilang ya, salah satu yang
program gagal lah dari Lazada. Nah, kalau menurut lu sendiri, kalau free shipping max ini gimana bro? Apakah ini bisa dibilang satu produk yang salah satu terobosan yang bagus, fitur yang bagus, atau suatu kegagalan? Kalau jujur ya, jangan jujur. ini ya. Kalau menurut saya ya, jadi free shipping max ini lebih menguntungkan. Kita sebagai seller itu diuntungkan sih ya, kalau secara hitung-hitungan ya. Tapi balik lagi ke teman-teman ya mungkin ini untuk orang-orang yang berjualan yang marginnya cukup lah, istilahnya kalau bisa dibilang kan cukup besar ya, 2-3% ya. Kalau yang ngambilnya mungkin marginnya 5%, nah otomatis tidak diuntungkan. Ya berat ya kan gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang ngambil marginnya mungkin sekitar 10 ke atas atau minimal 15 lah, itu masih oke ya, masih oke, masih bisa menutupi biaya-biaya. Nah, ini saya bicara bukan atas nama Last Trainer ya. Jadi saya saranin kalau teman-teman mau berjualan ya ikutlah program-program seperti free shipping, karena free shipping ini kita bisa lihat ya, semua platform seperti Tokopedia, Shopee, ya mereka pun menggunakan teknik dimana gratis ongkir gitu. Oke, gua kan baru ingat bro sekarang bro. Sementara kalau kita mengikuti free shipping max itu kan sebetulnya di Lazada juga kan ada salah satu fitur gratis ongkir ya, bener ya? Betul. Nah, terus bedanya apa sih free shipping max sama gratis ongkir? Kalau free shipping max itu kan disubsidi, jadi kan customer akan mendapat subsidi gratis ongkir dari Lazada, gitu kan, kita bayar. Nah, kalau misalkan kita menggunakan fitur gratis ongkir yang ada di bagian promosi, itu kita yang tanggung ya. Walaupun memang kita tanggung di sana dengan bentuk persentase yang free shipping max. Kalau yang di fitur promosi kita tanggung sepenuhnya ya, tapi kita bisa subsidi juga. Nah, bedanya di mana? Bedanya balik lagi ke visibilitas ya. Pertama itu visibilitas ya. Terus juga orang kan karena kebiasaan orang beli itu kadang mereka nggak tahu dengan fitur promosi gratis ongkir yang kita buat, nggak kelihatan lah istilahnya. Nah, kalau yang dibuat oleh Lazada itu kelihatan banget. Coba deh teman-teman buka aplikasinya Lazada, masuk coba salah satu produk yang mengikuti gratis ongkir ya, gratis ongkir free shipping max. Kalau jadi kesimpulannya, kalau menurut lu lebih bagus kita mengikuti free shipping max daripada kita setting gratis ongkir sendiri. Ya betul. Terus apakah kita juga boleh bikin dua-duanya? Boleh. Kalau bikin dua-duanya, kira-kira apakah itu menguntungkan buat kita? Dan terus kalau sampai kita menggunakan dua-duanya, itu nanti gratis ongkir yang kepake dari mana ya? Nah, kalau itu kemarin saya baca dari itu ya, ketentuannya ya, karena kemarin lah orang Lazada menjelaskan ini. Kalau kita menyalakan dua-duanya, yang mana yang lebih besar akan dicas, seperti itu aja sih. Mana yang lebih besar akan dicas? Ya, misalkan free shipping max kenakannya cuman 3.000 ya, misalkan lah 3.000, terus kita ada subsidi mengenai sekitar 5.000 gitu. Betul. Maka akan dicasnya 5.000, dia nggak cas dua-duanya. Gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak mau pusing, lebih baik nyalain satu aja daripada pusing, ya kan? Nanti kena cas dua-dua, bingung. Kalau menurut gua sih kena dua-duanya ya. Karena itu kalau free shipping max, cuma kita belum ngecek. Cuma kalau free shipping max kan itu sudah by system ya, bahwa kita mengikuti program ini dan lu nggak pakai vouchernya, fiturnya itu lu tetap dikenakan cas, bener kan? Kayaknya itu sudah otomatis by system, kita pasti akan dikenakan untuk biaya free shipping max. Plus kalau kita menggunakan gratis ongkir sendiri, berarti kena double. Jadi mungkin ya, tapi mungkin gua salah juga. Cuma ini gua belum pernah ngecek sih untuk transaksi yang menggunakan double apa enggak, karena kita nggak pernah menggunakan ini. Cuma logikanya sih kalau gua sih seperti itu ya. Cuma saran gua sih kalau teman-teman mengaktifkan free shipping max ya, berarti nggak usah setting gratis ongkir sendiri ya. Daripada ribet nanti kan, kalau kita kena cas dua malah pusing. Cuannya habis. Sering kejadian seperti itu memang ya. Jadi kalau teman-teman sudah free shipping max ya udah kita abaikan aja lah fitur promosi. Biarkan free shipping max yang Lazada set, saya rasa udah lebih bagus daripada yang kita set sih, karena minimal belanjanya rendah banget. Oke, jadi kesimpulannya dari ini free shipping max worth it lah ya. Worth it lah. Worth it untuk kita gunakan. Oke, jadi gitu teman-teman. Buat teman-teman yang jualan di Lazada ya,
Free Shipping Max itu diklaim dari pihak Lazada itu bisa meningkatkan traffic, cuma memang ya so-so lah ya gitulah ya. Jadi nggak bisa terlalu diharapin banget traffic. Kalau teman-teman mengaktifkan itu tiba-tiba trafficnya boost banget, kayaknya enggak. Cuma memang ini bagus untuk meningkatkan konversi. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum mengaktifkan fitur Free Shipping Max, itu di konversi di toko kalian mungkin bisa mengalami peningkatan kalau kalian aktifkan. Cuma ya harus diperhatikan, dipertimbangkan masalah biaya ya. Biayanya adalah 2% kalau kalian last mall dan 3% kalau kalian seller marketplace ya. Seller marketplace 3% ya lumayan lah ya. Lumayan cuannya kepotong 3% itu lumayan. Karena apa? Kalian harus pertimbangkan berbagai macam biaya yang harus kalian keluarkan dan margin profit kalian ya. Biaya free shipping Max 3%, ditambah payment fee 1,8, ditambah voucher, ditambah nanti flexi combo, ditambah segala macam, diikutkan last coin dan segala macam. Belum kalau kalian beriklan. Nah, perlu diperhatikan bahwa itu biaya yang sangat besar ya. Kemungkinan estimasi itu biaya dalam berjualan kalau kalian termasuk beriklan itu mencapai 15 hingga 20% dari harga jual. Sekarang teman-teman perhatikan apakah margin keuntungan kalian saat berjualan di Lazada itu cukup besar atau tidak. Ingat, sekali lagi, kalau ngitung margin yang benar ya, kalau ngitung keuntungan yang benar, hitungnya harus dari harga jual bukan harga modal. Oke, gitu bro, kita sudah hampir sampai juga, udah deket ya, masih baru setengah jalan sih tapi kayaknya cukup pembahasan kita. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali datang ke channel saya, dukung terus ya dengan subscribe, like, comment, share juga. Dukung juga channelnya Joe ya di YouTube ya, Johannes Lee. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya di sini dan Instagram Joe di sini ya, teman-teman. Tinggal follow aja dan nantikan tips-tips seputar jualan online dari saya dan juga Joe. Oke Joe. Thank you buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.